Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mereview buku Pendidikan Agama Islam untuk perguruan tinggi. Saya akan mereview bab 9 yaitu modernisasi Islam. Di sini kita akan menjelaskan dulu sekilas peradaban Arab jahiliyah. Sebelum Islam datang, bangsa Arab itu adalah bangsa yang masyarakatnya mengingkari fitrah manusia. Hal ini tuh dilukiskan oleh Masudul Hasan dengan orang-orang yang kecanduan minum khamr, berjudi, berbuat cabul, dan kemerosotan moral. Bahkan kaum perempuan pun dianggap seperti barang yang dijual atau dibeli jika mau. Kelahiran anak perempuan pun dianggap hal yang memalukan. Banyak anak perempuan yang dicekik atau dikubur hidup-hidup pada masa itu. Riba sudah menjadi sajian seharian. Bahkan perbudakan merupakan hal yang wajar. Nah, di tengah kondisi inilah Islam datang. Uniknya, Islam tidak merubah secara keseluruhan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat Arab pada saat itu. Akan tetapi, Islam mengakomodir nilai-nilai tersebut dan mengarahkannya kepada nilai-nilai yang sesuai syariat. Misalnya seperti nilai-nilai kemuliaan, kedermawanan, dan keberanian yang dianggap baik oleh masyarakat Arab pada saat itu untuk merubah tujuannya. Nah, makna kata jahiliyah itu sendiri secara bahasa berarti kebodohan atau ketidaktahuan. Selain itu, penggunaan kata jahiliyah juga berkaitan dengan kepercayaan yang sesat atau peribadahan yang tidak tepat. Maka, jahiliyah ini dipandang sebagai sebuah zaman sebelum kedatangan Islam. Ajaran Islam memang bertujuan untuk mengubah adat istiadat dan kerusakan moral pada masyarakat Arab baik dari sisi keagamaan, kemanusiaan, atau dari sudut etika. Dari sisi keagamaan, Islam mengganti sistem pemujaan berhala yang dianut oleh masyarakat Arab pada saat itu menjadi hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sisi kemanusiaan, Islam menyamakan derajat antara laki-laki dan perempuan, yang dimana pada saat itu perempuan diperlakukan sekendak hati oleh masyarakat Arab. Dari sudut etika, di mana pada saat itu di masyarakat Arab, jika meminum khamr, berjudi, atau peperangan dianggap sebagai suatu hal yang membanggakan atau kemuliaan, Islam menggantinya dengan menolong sesama yang berada dalam kesusahan menjadi hal yang dianggap mulia. Selanjutnya kita beralih ke perkembangan kemajuan peradaban Islam dari periode klasik. Periode ini ditandai dengan hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah, di mana pada saat itu Islam masih dalam kedudukan yang lemah, tidak mampu menentang kekuasaan yang dipegang oleh para pedagang Quraisy. Kurang lebih 10 tahun Nabi Muhammad SAW telah membangun rintisan awal sebuah negara. Kekuasaan ini dilanjutkan oleh para Khulafaur Rasyidin. Para Khulafaur Rasyidin itu diantaranya ialah Abu Bakar Asy-Syiddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Mereka adalah khalifah Islam yang berhasil mengembangkan wilayah Islam menjadi lebih luas. Pada masa kekuasaan Khulafaur Rasyidin, banyak kemajuan peradaban yang telah dicapai. Salah satunya yaitu muncul gerakan pemikiran dalam Islam. Di antara pemikiran yang menonjol yaitu menjaga keutuhan Al-Quran dan keseriusan dalam mencari serta mengembangkan ilmu pengetahuan dan memerangi kebodohan. Kekhalifahan pun berlanjut pada kekuasaan Bani Umayyah. Salah satu khalifah pada masa Bani Umayyah yaitu Khalifah Abdul Malik rahimahullah. Beliau mengubah mata uang Bizantium dan Persia yang dipakai di daerah-daerah yang dikuasai Islam. Abdul Malik juga berhasil melakukan pembenahan pemerintahan dan memberlakukan bahasa Arab sebagai bahasa resmi administrasi pemerintahan Islam. Keberhasilan pada kekuasaan Abdul Malik diikuti oleh putranya yaitu Al-Walid bin Abdul Malik. Dia membangun panti-panti untuk orang cacat. Dia juga berhasil membangun jalan-jalan raya yang menghubungkan daerah satu dengan daerah lainnya, membangun pabrik-pabrik, membangun gedung-gedung, dan membangun masjid-masjid megah. Setelah pada kekuasaan Bani Umayyah berlanjut ke dinasti Abbasiyah. Periode Abbasiyah merupakan era baru dan identik dengan kemajuan ilmu pengetahuan. Pada abad 10 Masehi disebut abad pengembangan daulah Islamiyah, di mana dunia Islam mengalami
mengalami pembangunan di segala bidang, terutama dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Ilmu pengetahuan yang berkembang pada dinasti Abbasiyah ini diantaranya yaitu ilmu nakli, yaitu ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan hadis, seperti ilmu tafsir, ilmu fikih, ilmu hadis, dan lain-lain. Sedangkan untuk perkembangan ilmu akli, yaitu diantaranya ada ilmu kedokteran, ilmu filsafat, dan lain sebagainya. Seorang khalifah pada masa Bani Abbasiyah yaitu Ma'mun berhasil mendirikan Bait Al-Hikmah di Baghdad sebagai akademi pertama lengkap dengan teropong bintang, perpustakaan, dan lembaga penterjemahan. Pada abad ke-10 Masehi, kegiatan kaum muslimin bukan hanya menerjemahkan, akan tetapi mulai melakukan penjelasan atau syarahan dan melakukan tahqiq atau pengeditan. Pada masa inilah lahir karya-karya ulama. Para ulama memelihara dan mentransfer ilmu mereka melalui hafalan atau lembaran-lembaran tidak teratur. Kemudian pada abad ke-7 Masehi barulah mereka menulis hadis, tafsir, fikih dari berbagai buku berbahasa Arab menjadi buku-buku yang tersusun secara sistematis. Di antara kebanggaan pada zaman pemerintahan Abbasiyah adalah terdapat 4 imam mazhab, yaitu Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, dan Ahmad ibnu Hanbal. Kemudian kita beralih ke periode pertengahan. Setelah Khalifah Abbasiyah di Baghdad runtuh akibat tentara Mongol, kekuatan politik Islam mengalami kemunduran. Politik umat Islam kembali mengalami kemajuan setelah munculnya dan berkembangnya 3 kerajaan besar, yaitu Utsmani di Turki, Mughal di India, dan Safawi di Persia. Kerajaan Turki Utsmani berhasil mengambil alih Bizantium dan menduduki Konstantinopel atau Istanbul. Hingga akhirnya kekuasaan Turki Utsmani mampu menguasai Asia Kecil. Kemudian di Persia, Islam bangkit dengan kerajaan Safawi dengan dinasti yang berasal dari Azerbaijan, Syekh Saifuddin. Kekuasaannya meluas hingga seluruh Persia. Kemudian di India ada kerajaan Mughal. Pendirinya yaitu Zahiruddin Babur. Bahasa Urdu akhirnya menjadi bahasa resmi kerajaan menggantikan bahasa Persia. Kemajuan yang dicapai meninggalkan peninggalan sejarah seperti Taj Mahal, Benteng Merah, dan gedung-gedung pemerintahan di Delhi. Yang ketiga ada periode modern. Periode ini dikatakan sebagai periode kebangkitan Islam, yang dimana saat berakhirnya ekspedisi Napoleon di Mesir telah membuka mata umat Islam akan kemundurannya dibandingkan dengan kemajuan dan kekuasaan dunia barat. Dengan demikian timbullah pemikiran atau pembaharuan dalam Islam yang disebut juga dengan modernisasi Islam. Selanjutnya kita beralih ke transformasi peradaban Islam. Beberapa disebutkan sebagai sumbangsi peradaban Islam yang telah memberi kontribusi besar terhadap berbagai bidang, terutama terhadap kemajuan peradaban dunia. Kontribusi besar tersebut diantaranya adalah karya kaum muslim dalam bidang filsafat, sains, dan sebagainya telah diterjemahkan ke dalam bahasa Latin khususnya Spanyol. Selanjutnya ada cendekiawan muslim yang telah memberi metode dan teori sains kepada dunia barat. Karya-karya terjemahan khususnya karya Ibnu Sina, Avicenna dalam bidang kedokteran. Kemudian ada lembaga-lembaga pendidikan Islam yang telah didirikan di Eropa. Para ilmuwan muslim telah menyumbangkan ilmu pengetahuan tentang rumah sakit, sanitasi, dan makanan kepada Eropa. Demikianlah sumbangan besar Islam atas perkembangan pada dunia barat. Selanjutnya dijadikan sebagai pusat peradaban dunia. Selanjutnya yaitu hasil review dari saya terhadap bab pada buku ini. Yang pertama yaitu dalam bab ini masih terdapat banyak kalimat yang typo atau salah pengetikan sehingga sulit untuk dipahami. Yang kedua yaitu secara keseluruhan isi buku adalah tulisan, tidak ada gambar atau foto, sehingga sedikit sulit untuk membayangkan peristiwa yang diceritakan. Yang ketiga yaitu banyak penjelasan yang kurang lengkap, seperti tidak adanya definisi dalam beberapa kalimat.
Yang keempat, yaitu pada penjelasan di kekuasaan Bani Abbasiyah, penulis tidak menjelaskan secara rinci khalifah-khalifah yang memimpin pada masa itu. Hanya satu khalifah dari 3 yang telah disebutkan. Kemudian saran dari saya untuk buku ini adalah jika terdapat bab pada sebuah buku yang menceritakan sejarah Islam, lebih baik mencantumkan foto atau gambar peristiwa yang terkait, sehingga pembaca dapat lebih mudah membayangkan peristiwa yang dijelaskan, dan membaca sejarahnya pun menjadi lebih menyenangkan, tidak jenuh karena hanya berisi tulisan saja. Mungkin sekian mereview buku dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.